Selamat pagi untuk kita semua. Biarlah pada pagi ini sebelum kita mendengarkan akan renungan pagi, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau masih percayakan. Dan pada pagi ini Tuhan, sebelum kami memulaikan akan rangkaian aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Bantu kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan nantinya kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, Senin 14 Maret 2022, judul renungan kita adalah Dia akan membawa kembali yang hilang. Ayat inti terdapat dalam Yehezkiel 34 ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Kristus datang untuk membawa keselamatan dalam jangkauan semua orang. Di atas salib Kalvari, Dia membayar harga penebusan tak terbatas untuk dunia yang hilang. Penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya, pekerjaannya yang tidak mementingkan diri, penghinaan yang diterimanya, di atas segalanya, persembahan hidupnya, bersaksi tentang kedalaman cintanya bagi manusia yang jatuh. Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang itulah Dia datang ke bumi. Misinya adalah kepada semua orang berdosa dari setiap tingkatan, dari setiap bahasa dan bangsa. Dia membayar harga untuk penyakit mereka, untuk menebus mereka, dan membawa mereka ke dalam persatuan dan simpati dengan dirinya. Yang paling bersalah, paling berdosa, tidak diabaikan. Pekerjaannya terutama bagi mereka yang paling membutuhkan keselamatan yang Dia bawa. Semakin besar kebutuhan mereka akan reformasi, semakin dalam minatnya, semakin besar simpatinya, dan semakin sungguh-sungguh pekerjaannya. Kasihnya yang besar digerakkan hingga kedalamannya untuk orang-orang yang kondisinya paling putus asa dan yang paling membutuhkan anugerah pengubahannya. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, di sana dilukiskan kasih Kristus yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan tersesat. Dia tidak memilih untuk tinggal bersama mereka yang menerima keselamatannya, melimpahkan semua upayanya kepada mereka, dan menerima rasa syukur dan cinta mereka. Gembala sejati justru meninggalkan kawanan yang mengasihi dia dan pergi ke padang gurun, menanggung kesulitan dan menghadapi bahaya dan kematian untuk mencari dan menyelamatkan domba yang telah tersesat dari kandang dan yang harus binasa jika tidak dibawa kembali. Oh cinta yang luar biasa! Dia dengan lembut mengumpulkannya ke dalam pelukannya dan meletakkannya di atas bahunya, membawanya kembali ke kandang. Testimonis jilid 5 halaman 603-604. Pada pagi ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang pengertian. Tuhan itu Dia mengerti segala kondisi kita, Dia mengerti akan segala keadaan yang kita alami. Di saat kita jauh, Dia tahu. Di saat kita lemah, Dia tahu. Apalagi di saat kita hilang, pastinya Dia tahu. Dan tentunya ketika kita sudah merasa hilang, Tuhan tidak tinggal diam. Dia mau mencari kita agar kita bisa kembali kepadanya. Yang seringkali menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita pribadi adalah di saat kita sudah lelah, di saat kita hilang, di saat kita sakit, atau di saat kita jauh, seringkali kita tidak tahu. Malahan kita seringkali lupa akan semua hal itu. Dan di sini pastinya untuk kembali kepada Tuhan, kita membutuhkan Tuhan yang harus hadir dalam kehidupan kita. Biarlah sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kita boleh lagi setia untuk melayani Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi ini yang mengajarkan kami akan bagaimana pengertiannya Tuhan bagi kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh lebih dekat lagi dan lebih setia lagi dalam melakukan pekerjaan kami, terutama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.